Oke. Oke, makasih teman-teman. Kalau saya boleh jujur ya, sebenarnya saya dimanapun di Indonesia maupun kemarin di Singapura dibilang hoaxnya kan saya kabur ke Singapura kan. Jadi saya udah menerima banyak ancaman, termasuk kemarin ketika di Singapura pun juga saya diancam mau dibunuh. Ya. Dan kemarin saya baru terima surat panggilan lagi, dilaporin lagi ke kepolisian ITE. Jadi inilah yang dilakukan oleh oknum-oknum ya, saya bilang yang ingin membungkam. Kalau kita lihat Diolipa dan siapa namanya tuh, Diolipa dan Kamarudin juga dilaporin polisi kan. Tujuan mereka tidak lain tidak lebih adalah untuk pembungkaman supaya orang takut untuk bicara sini ya. Tapi kalau mereka lakukan itu kepada saya, justru salah. Ya, justru itu membuktikan bahwa saya sudah berjalan di jalan yang tepat sini teman-teman. Nah anehnya kalau sebelumnya yang laporin saya ada polisi AKBP Pujiarto, yang dimana kalau teman-teman tahu AKBP Pujiarto itu adalah salah satu anggota Satgasus, anak buahnya Ferdi Sambo. Ya, jadi kasus yang saya tangani ini sebenarnya kasus menyangkut jutaan masyarakat, yaitu investasi bodong. Investasi bodong ini di Indonesia mandek, tidak benar-benar ditangani. Kenapa? Saya temukan bahwa mereka polisi-polisi ini bukanlah memberantas kejahatan, tapi melindungi para oknum investasi bodong, teman-teman. Ya, ini yang saya lihat. Jadi, contoh kayak Hendy Surya waktu itu, 2 tahun dijadikan tersangka, tidak pernah ditahan. Kenapa orang dijadikan tersangka tidak pernah ditahan? Ini pertanyaan. Ternyata jadikan ATM berjalannya mereka. Ketika saya push, akhirnya ditahanlah itu Hendy Surya. Ditahan. Nah, hal-hal yang sama sekarang banyak perusahaan-perusahaan investasi bodong yang tidak ditahan tapi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Contohnya Kresna Life, Kresna Sekuritas. Ya, jadi Kresna ini untung dia tuh kemarin dari Tokopedia itu dia yang punya. Tapi dia jebolin dana masyarakat. Dan sudah dilaporin polisi dan sudah jadi tersangka. Tapi tidak pernah ditahan oleh kepolisian. Dan ini terlibat sampai waktu itu di mana ketika Kapolri masih kabar eskrim, Listio Sigit sini ya. Jadi saya melihat di sini teman-teman. Nah yang aneh kenapa panggilan polisi yang saya terima kemarin, adanya laporan polisi terhadap ITE terhadap saya untuk supaya saya calm down. Yang saya bingung, pelapornya adalah Hendy Surya yang ada di dalam tahanan. Bagaimana seseorang dalam tahanan bisa lapor polisi keluyuran dan bisa punya handphone? Ini loh yang sangat aneh di sini ya. Jadi saya melihat, sorry ya teman-teman ya, saya sebagai lawyer, saya berinteraksi setiap hari dengan polisi. Kita selalu diajarin hukum adalah panglima, tapi kenyataannya uang adalah panglima. Jadi saat ini institusi kepolisian itu sedang dikencingin oleh penjahat-penjahat. Jadi kalau mereka berpikir kita lah yang jelek-jelekin mereka, tidak sebenarnya. Penjahat ini sedang menunjukkan bagaimana dengan pengaruh uang mereka bisa memperbudak kepolisian Republik Indonesia. Itu yang sebenarnya ditunjukin. Dengan bagaimana seseorang dalam tahanan bisa membuat laporan langsung ke SPKT, keluar dari dalam tahanan, itu membuktikan bahwa uang ini bisa mengontrol. Bagaimana seorang Pinangki, contoh, vonis 10 tahun bisa turun ke 2 tahun udah keluar, seperti itu. Ya, jadi ini teman-teman, saya bukan dia menakut-nakuti, cuma kenyataan, kalau yang serang saya adalah masyarakat yang keberatan dengan kata saya, kita must make sense. Ini seseorang yang sudah dalam tahanan, dijadikan tersangka, melaporkan saya balik, dibilang saya mencemarkan nama baik dia. Penjahat kok dicemarkan nama baiknya, dari luar penjara, keluar dalam SPKT. Dan melaporkan YouTube-nya Quotient. Ini yang saya bingung. Setelah saya cari, ternyata tidak ada masyarakat, tidak ada petinggi yang mau laporin saya. Dicarilah penjahat untuk laporin saya oleh polisi. Jadi informasi yang saya dapat, bukan yang di Surya yang mau Quotient TV ditutup. Kepolisian, oknum-oknum itu yang mau ditutup. Jadi kemarin ini sempat video 303 diturunkan. Saya punya satu narasumber
yang dimana narasumber tersebut sudah berbicara tentang 303. Kebetulan narasumber inilah pengepulnya, dia ngasih duit langsung. Makanya saya naikin video kiri kanan, nggak ditangkap. Kenapa? Buktinya ada, fotonya ada. Di mana penjahat ditangkap, bandar judi ditangkap, pelaku-pelakunya ditangkap, besok 3 hari 4 hari kemudian satu orang bayar 100 sampai 150 juta dilepas. Di situ. Ini dijadiin mesin uang oleh pihak kepolisian. Ya. Nah, setelah ini dilepas, setelah narasumber saya mereka tahu, dipanggil oleh Kadif Propam beberapa hari yang lalu. Nah, Kadif Propam yang baru, Sahnan, minta nama-nama yang sedang ongoing. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa mafia-mafia kejahatan bandar judi itu stop, tidak. Diberikanlah oleh orang saya ini sebuah nama yang akan terjadi suap 100 juta tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat yang di penjaringan, itu informasi dari narasumber saya. Diberikan ke Kadif Propam, ditangkap. Habis ditangkap, dibawa ke Kanit sama Kapolsek, gak berapa lama, si Fadil Imran bilang kan, dari Polda kan, oh nggak ada kesalahan. Jadi masih berusaha ditutupi. Jadi teman-teman, grup Ferdi Sambo ini belum selesai. Karena ditunjuk yang M. Fajar itu, AKP M. Fajar itu juga salah satu kaki tangannya yang masih menerima. Merusak negara, teman-teman. Jadi, kalau kita bilang stop rekayasa di sini dan berpikir dengan berakhirnya Ferdi Sambo dan berakhirnya Satgasus ini selesai, tidak. Sorry, akan ada regenerasi kalau saya lihat. Kenapa? Karena praktek yang sama masih ada terus. Dan Kapolri saya sudah WA terus-terusan, saya sudah bilang, Pak, kita nggak usah, saya minta untuk Bapak tuh tegas. Bapak laki-laki, jenderal. Kenapa mesti takut? Saya bilang, lo bener. Saya sampai bikin video, saya bikin pernyataan, ya kan oknum Jenderal Banci. Marah kan AKP Pujiarto, saya dilaporin ke polisi. Jadi dibilang, Banci bagi saya ini bukan jenis kelamin. Tapi seseorang nggak perlu jenderal, kalau dia berani menegakkan keadilan, masa takut sama anak buahnya?